Alright, adik-adik, welcome back to Solo English Center with me, Arianto. Well, in this video, we would like to learn the new materials about the text for the 10th grade students. It is called as recount text. Nah, apa sih recount text itu? Jadi recount text adalah suatu teks yang di dalamnya itu menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang telah kita lakukan pada masa lampau, ya. Nah, tujuan utama dari recount text adalah untuk menghibur atau memberikan informasi kepada pembaca mengenai kejadian di masa lampau yang kita alami. Kemudian jenis structure dari recount text sendiri itu ada tiga, ya. Ada tiga jenis structure dari recount text. Yang pertama adalah orientation. Jadi pada orientation ini itu berisi mengenai pengenalan dari cerita suatu teks, ya, suatu peristiwa di masa lampau. Nah, di dalamnya itu akan berisi mengenai yang pertama siapa yang terlibat di dalamnya, yang kedua apa kejadiannya, kemudian di mana kejadiannya, dan kapan kejadiannya. Nah, itu adalah yang ada di orientation. Nah, kemudian untuk yang jenis structure atau paragraf selanjutnya adalah events. Ini merupakan inti dari cerita, ya. Pada bagian ini menceritakan kesemuanya yang terjadi pada kejadian secara urut. Yang ketiga adalah reorientation. Bagian reorientation ini berisi kesimpulan dari cerita mulai dari paragraf pertama sampai events, ya. Jadi ini bisa jadi suatu closing atau penutup dari sebuah teks, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari recount text. Yang pertama, dia memiliki judul yang merangkum keseluruhan isi dari teks. Misalnya kalau judulnya adalah My Vacation to Jogja, maka ceritanya hanya akan seputar vacation to Jogja, tidak ke Bali, tidak ke Nganjuk ataupun lainnya, ya. Kemudian yang kedua, dia menceritakan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Oleh karenanya, maka nanti dia akan menggunakan past tense, ya, menggunakan verb 2. Contohnya nanti last month, ya, I went to Jogja. When, bukan go, ya. Yang ketiga, semua kejadian yang diceritakan itu disampaikan secara urut, tidak boleh jumble, ya. Jadi harus memakai kata sambung yang ada sequence-nya, misalkan when, later, then, after, before, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri kebahasaannya. Kemudian selanjutnya kita akan melihat juga di sini kita akan melihat contoh, ya. Contoh dari di konteksnya. Nah, dari contoh tersebut nanti kami minta teman-teman untuk mengidentifikasi ciri kebahasaannya. Misalkan nanti ada past tense-nya mana, kemudian yang kata sambungnya mana, begitu. Nanti silahkan dituliskan di kolom komentar sebagai latihan teman-teman semua. Nah, ini teksnya cukup panjang, saya tidak akan membacakan. Silahkan teman-teman baca sendiri, ya. Nanti kalau sudah selesai boleh di-pause, kemudian dibaca, baru dikerjakan di komentar. Silahkan dibaca. Judulnya adalah Vacation to Santolo Beach, ya. Ini sudah masuk ke paragraf kedua. Silahkan dibaca dulu. After we arrived
Ya, di sini ada kata sambung ya. After, ada kata past tense-nya arrived, ada kata was, ada crowded, enjoyed. Nah, itu adalah ciri-ciri kebahasaan yang perlu teman-teman perhatikan dan nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Nah, ini sepertinya sudah akan mendekati pada paragraf terakhir ya. A day at Santolo Beach felt so short. We were quite tired for playing a whole day, but we were very happy. Nah, itu adalah kesimpulan dari paragrafnya. Silahkan ini teman-teman dituliskan di kolom komentar ya. Nah, itu tadi adalah keseluruhan penjelasan mulai dari definisi, kemudian general structure, ciri-ciri, dan juga contohnya. Kalau teman-teman masih merasa ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar atau bisa kontak us di nomor yang tertera tadi ya. Nah, sekian, ini adalah nomor kami, Instagram kami. Kalau mau follow silahkan ya. Terima kasih dan jalani jalan ninjamu.